mari kita mulai. Di sini kita akan menyelenggarakan uji organoleptik produk kita, yaitu biskuit coklat, dengan substitusi tepung lain, yaitu tepung pisang batu. Sebagaimana yang kita ketahui, kalau tepung terigu itu merupakan bahan baku utama dalam pembuatan biskuit dan fungsinya adalah sebagai pembentuk struktur. Seperti yang kita ketahui juga dari beberapa sumber, kalau tepung jagung itu memiliki daya serap air yang tinggi dibanding tepung terigu, sehingga bisa mengurangi tingkat kerenyahan dari biskuit coklat. Nah, uji organoleptik ini kita lakukan untuk mengetahui seberapa besar konsentrasi tepung pisang batu yang baik untuk menciptakan produk biskuit coklat yang dapat diterima masyarakat berdasarkan beberapa parameter. Seperti yang kita tahu juga, pengujian organoleptik itu kan yang paling penting harus ada panelisnya. Nah, jadi kita tuh perlu membentuk tim panelis terlebih dahulu. Nah, cara kita memilih tim panelnya itu, kita pilih orang-orang yang emang niat, bersedia, dan punya waktu. Terus juga kita nggak boleh maksa orang supaya mau jadi panelis. Terus juga kita harus utamain panelis yang jujur, bertanggung jawab, spontan. Supaya hasil yang nanti didapatkan itu nggak bias. Nah, setelah tim panelnya itu terbentuk, kita juga harus menginformasikan kepada mereka kapan waktu untuk pengujian dilakukan. Nah, saran dari aku, kalau pas penyelenggaraannya itu, ruangannya itu harus bersih, terus juga rapi, terus penerangannya itu atau lampunya itu tidak boleh terlalu redup, juga jangan terlalu terang. Nah, suasana pengujiannya kita juga harus buat itu disiplin dan tenang. Terus diperlukan juga suasana yang bersemangat, bersungguh-sungguh, tetapi santai, agar panelisnya itu antusias. Terus ruang pengujian juga harus terisolasi untuk menjaga ketenangan panelis. Harus juga kedap bau, kedap suara, agar konsentrasi panelis itu tidak terganggu. Terus kita harus mengusahakan kalau ruang pengujian itu harus berada pada suhu kamar atau sekitar 20-25 derajat Celcius dengan kelembabannya 65%. Kita juga harus memastikan jumlah peralatan, sarana, dan sampel di dalam ruang pengujian itu harus sesuai dengan jumlah panelis yang dipastikan hadir dalam acara itu. Nah, setelah itu, sebelum memasuki ruang pengujian, semua panelis harus menunggu di ruang tunggu dan diberikan penjelasan terkait produk serta instruksi-instruksi tentang tata cara pengujian. Setelah itu, panelis harus dicek apakah dalam keadaan sehat atau tidak. Jika panelis merokok, usahakan panelis harus menunggu sekitar 20 menit sebelum pengujian dimulai. Di ruang pengujian nanti ada beberapa bilik pencicip. Nah, di dalam bilik tersebut terdapat meja dan kursi. Setelah itu, di atas meja diberikan sampel biskuit coklat yang akan diuji oleh panelis. Biskuit diletakkan di atas piring dengan cara penyajian yang estetis agar membangkitkan antusias panelis. Tidak lupa disediakan gelas berisi air untuk kumur-kumur. Setiap panelis selesai mencicipi satu sampel. Oh iya, Re, untuk formulir ujinya udah siap belum? Ini aku udah siapin formulirnya. Nah, ini tinggal diisi sama parameter dan kode produknya. Kalian ada saran nggak apa yang perlu dimasukin? Kalau dari aku, kayaknya yang paling utama tuh kerenyahan deh. Karena kan titik kritis sebuah biskuit itu kerenyahannya ya. Jadi tekstur sih yang utama atau kerenyahan itu. Mungkin yang lain ada yang mau nambahin? Kalau aku sih warna juga penting sih. Soalnya warna kan untuk menentukan kayak kualitas dari produknya itu kan, kualitas penerimaan produk, kayak kalau misalkan warnanya bagus, pasti konsumennya bakal suka gitu. Terus dari aroma juga penting, aroma bau gitu penting, soalnya kan kita kan pakai substitusi tepung pisang batu kan. Terus siapa tahu tuh ada pengaruhnya gitu ke aromanya. Kalau aku sih gitu, menurut aku sih itu. Kalau menurut aku mungkin rasa juga berpengaruh ya, soalnya
Kalau misalkan orang udah nyobain satu kali dan rasanya nggak enak, kemungkinan dia nggak mau beli lagi kan produk kita. Jadi rasa itu berpengaruh dan rasanya kemungkinan juga harus enak dan sesuai lidah sama masyarakat. Itu aja sih, mungkin yang lain ada pendapat lain. Kayaknya udah ya itu aja. Berarti kalau diurutin dari visualnya dulu, warna, Ya. Warna terus aromanya. Penampakan dulu, penampakan. ya. Kayak aroma. Terus teksturnya juga, sama yang terakhir baru rasa. Iya, betul. Oh iya, terus untuk kode produknya itu kita mau pakai angka apa pakai huruf? Kayaknya angka aja deh. Pakai angka, iya betul. Ya udah kita tentuin aja. Ini kan kita ada tiga perlakuan ya. Maksudnya pakai perbedaan konsentrasinya. Kita tentuin aja. Maksudnya dari 3 konsentrasi itu kodenya tuh berapa aja gitu. Ya udah, untuk yang 90:10 mau berapa nih kodenya? Ini ngacak kan ya? Nggak apa-apa kan? Iya, Maksudnya random nggak, aja, ya. nggak apa-apa. 138 sih. Boleh gak sih? Boleh. Kalau yang untuk Aku boleh usul nggak? 85:15 berapa nih? Oh ya udah deh, nggak jadi. Mohon maaf. Iya, berapa tadi naik? Iya, berapa? Nah, mau usul berapa? Nggak apa-apa. Ini putus-putus, maaf. 642. Boleh nggak? Random kan? Iya, nggak apa-apa. Terus Kalau mungkin yang dari Rea 80/20 mau berapa ini? 743 kali ya. Ya udah. boleh. Re, coba deh scroll lagi dari atas. Ya. Ada tambahan lagi? Apa cukup? Kalau Menurut aku sih kayaknya udah. Tapi kita perlu itu gak sih komentar atau saran dari panelisnya? Boleh? Kayaknya sih boleh. Kalau menurut aku nggak usah sih, nggak apa-apa. Soalnya kan kita cuma mau ya lihat udah deh. tingkat kesukaan doang. Yang lain mungkin gimana? Aku sih setuju sampai Via. Cuma iya, kayaknya nggak usah deh. Iya, betul. Itu berarti ini ya, apa maksudnya udah fix kayak gini ya? Iya. Oke, berarti kayak gini aja. itu aja ya. Parameternya udah kan 5, responsinya 5 aja ya. Sangat tidak sangat suka. Agak suka, ya 5 aja cukup. Iya, udah segitu aja, udah bagus kok. Udah nggak musingin panelis juga kan ya ini kira-kira? Enggak sih, soalnya juga kayak cukup di instruksinya juga cukup jelas kan. Terus kan nanti juga kita bakalan diinformasiin lagi kan sebelum pengujian. Iya, nanti jadi juga ada penjelasan gitu ya. Ya udah segini Iya. aja. Kayaknya udah bagus. Menurut aku juga udah. Tinggal nanti pas penyelenggaraannya aja. Iya. Save ya. Halo semua, selamat pagi. Apa kabar? Pagi, baik Kak. Baik. Terima kasih sebelumnya kalian sudah menyempatkan untuk hadir. Jadi di sini saya selaku penyelenggara ingin mengetahui tingkat kesukaan konsumen mengenai produk biskuit coklat yang kami buat untuk tugas akhir dengan 3 formula berbeda. Oleh karena itu, saya sangat berharap kepada panelis
bisa menilai produk kami. Penilaian dilakukan secara spontan. Kesan pertama itu adalah hal yang dituliskan di formulir ya. Cara pengujiannya yaitu yang pertama, amati warna produk terlebih dahulu. Jadi yang pertama kalian lakukan adalah untuk melihat produknya terlebih dahulu, warnanya seperti apa, lalu ditulis tingkat kesukaan kalian berupa angka di formulir ya. Lalu yang kedua, cium aroma pada biskuit. Kalian bisa mengendus aroma biskuit, lalu kalian tulis tingkat kesukaan kalian dari range angka 5 sampai 1 pada formulir. Lalu yang ketiga ada uji tekstur dengan cara mematahkan produk. Jadi kalian patahkan produk dan perhatikan tingkat kerenyahan dari produk. Lalu kalian bisa isi tingkat kesukaan kalian di formulir. Lalu selanjutnya ada rasakan produk dengan menggunakan mulut kalian. Setelah kalian potek, kalian bisa langsung rasakan produknya. Lalu yang selanjutnya itu kalian dilarang berdiskusi dengan sesama panelis ya. Jadi ketika kalian memiliki pertanyaan nanti di tengah-tengah pengujian, kalian bisa langsung raise hand aja ya. Nah, aku mau ngejelasin sedikit nih tentang tujuannya. Jadi tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesukaan konsumen dari 3 biskuit yang akan diuji. Nah, untuk formulir ujinya saya sudah sebarkan di WhatsApp grup ya. Jadi kalian bisa mengisi di situ, lalu langsung dikirim kembali kepada saya setelah kalian isi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai formulirnya ya. Jadi, sudah terlihat? Sudah, Sudah, Kak. Jadi di sini, yang pertama kalian bisa isi nama kalian, lalu selanjutnya kalian ikuti instruksi untuk mengisi tabel ya. Jadi yang pertama ada ciciplah sampel 1 per 1. Nah, di sini kalian dilarang nih memakan, kalian makan. Nah, selanjutnya ada berikan penilaian berupa angka pada tabel berdasarkan tingkat kesukaan. Nah, di sini udah ada keterangannya ya. Jadi ada range angka 5 sampai 1 dari sangat suka sampai sangat tidak suka. Jadi kalau di sini kalian warnanya sangat suka, kalian bisa isi angka 5, atau aromanya kalian suka, kalian bisa isi angka 4 gitu ya. Nah, terus selanjutnya ada untuk melanjutkan pencicipan dari satu sampel ke sampel lain, netralkan indera pencicip dengan air putih yang sudah kalian sediakan sendiri. Nah, jadi setelah kalian mencicip satu produk atau satu sampel, kalian bisa menetralkan indera pencicip kalian dengan berkumur atau minum dengan air putih yang sudah kalian sediakan sendiri. Ini wajib ya. Nah, selanjutnya ada tidak membandingkan sampel satu dengan yang lain. Jadi untuk yang nomor 4 ini, setelah kalian mencicip satu produk, dilarang tuh untuk membandingkan sampel satu dengan sampel yang lain karena nanti hasilnya akan menjadi bias. Nah, di sini untuk parameter ada warna, aroma, tekstur, dan rasa. Kalian bisa isi sesuai kode produk ya. Jadi untuk pengujian pertama kalian bisa lakukan untuk kode produk 138, selanjutnya 642, dan selanjutnya ada 743. Kalian isi sesuai dengan tingkat kesukaan kalian ya. Dan diwajibkan untuk jujur untuk mengisinya ya. Nah, sebelum pengujian dilaksanakan, apa ada yang mau bertanya atau masih kurang jelas? Kak, maaf, aku mau bertanya. Itu kan di poin ketiga, untuk melanjutkan pencicipan dari satu sampel ke sampel lain itu harus
menetralkan indera pencicip. Ada pengaruhnya nggak sih, Kak? Jadi itu kalau misalkan kita nggak dinetralin dulu, nggak boleh ya, Kak? Jadi kalau misalkan langsung pindah ke sampel lain itu nggak boleh ya, Kak? Oke, jadi untuk kegiatan pencicipan, kalian diwajibkan untuk menetralkan indera pencicip kalian dengan air putih yang sudah kalian sediakan, karena itu akan sangat berpengaruh untuk pencicipan ke produk selanjutnya. Jadi kalau kalian tidak menetralkan indera pencicip kalian, nanti rasanya akan bercampur dan hasil dari parameternya ini nanti akan menjadi bias. Sudah cukup jelas? Jelas, Kak. Terima kasih. Jelas, Kak. Terima kasih. Ada yang mau ditanya lagi? Oke, kalau nggak ada, kita langsung mulai aja ya. Perlu diketahui, pengujian ini sangat penting bagi saya, karena merupakan tugas akhir saya. Jadi saya mohon kepada kepada kalian, para panelis, untuk bisa bersungguh-sungguh dalam melakukan pengujian ini. Saya amat sangat berterima kasih kepada kalian atas partisipasinya ya. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Berdasarkan hasil uji hedonik yang sudah kami lakukan, kami dapat menarik kesimpulan bahwa biskuit dengan formulasi tepung pisang batu dan tepung terigu dengan perbandingan 85:15 atau sampel 2 dengan kode produk 642 ditetapkan sebagai perlakuan terbaik berdasarkan nilai organoleptik yang dihasilkan dan optimalisasi pemanfaatan tepung pisang batu dengan karakteristik berwarna coklat, bertekstur agak renyah, memiliki rasa agak manis, agak disukai panelis, dan agak potensial untuk dikembangkan. Kami selaku penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada para panelis karena telah membantu kami dalam pelaksanaan uji hedonik yang telah kami selenggarakan. Terima kasih.